Anda kembali bersama kami di Anyus Jabar, masih membahas mengenai Denny Ramdhani Sagara adalah seorang wabub tersingkat di Indonesia. Tapi tadi sudah dijelaskan banyak hal oleh Kang Denny, walaupun waktunya singkat dan sempat tadi Kang Denny bilangnya merasa di PHP-in, begitu betul Kang? Merasa Ya, mungkin mungkin terombang-ambing bahas ya statusnya betul. begitu. Rasa terombang-ambing karena juga ada beban sosial lah Beban di sosial. masyarakat. Pak Wabub ini ada proposal, Pak Wabub ini kapan nih? Kapan dilantik? Kapan dilantik? Ya itu kan perasaan saya. Gimana harus jawab? Ya itu kan bukan wewenang saya lagi. Saya sudah dinyatakan terpilih, DPRD sudah mengambil keputusan, sudah berkirim surat ke gubernur, ke Mendagri. Bukan wewenang saya lagi. Ya sudahlah itu mah. Nah dari proses itu akhirnya ya merasa gelisah juga harus apa Ya. nih? Nah, tapi di sisi lain ya itu saya sebagai orang yang beriman, sebagai anak muda nggak boleh begitu dong. Nah, Harus masa maju depan itu terus, banyak pilihan harus itu move loh, on tadi harus kata move Kang ya. on ya. Oke, Kang Denny, selama 42 hari, apa yang akan Akang lakukan di sisa hari-hari terakhir ini, dan selama 42 hari boleh direview. Oh gitu Kemana ya. saja akan keliling, apa saja mungkin masalah yang akan temui di Ya. Kabupaten Tasikmalaya ini? Ya, memang tadi kesannya yang sangat berkesan dan beda dan menarik, unik gitu. Ya. Saya juga ketika awalnya, loh mau apa nih? Mm-mm. Waktu singkat 42 hari. Betul. Tapi saya yang menggetarkan hati saya itu ketika Pak Gubernur melantik saya dengan kalimat kata-kata, demi Allah saya bersumpah. Tuh, akan berjuang, bekerja untuk masyarakat Kabupaten Tasikmalaya sebagai wakil Bupati Tasikmalaya. Iya. Nah itu yang menggetarkan saya, apa ini? Ini kan tanggung jawabnya dunia akhirat. Betul. Maka dari situ saya ya sudah izin ke Pak Bupati di sisa masa jabatan ini saya ingin membantu Bapak supaya masa jabatan kita ini husnul khotimah. Apa Pak Wabub? Ya saya akan bersilaturahim, ingin menghadirkan negara ini hadir di Tasik, ingin menghadirkan pemimpin ini hadir di pesantren, pemimpin ini hadir bersama petani, pemimpin ini hadir bersama warganya yang miskin. Maka izin Pak Bupati, mulai bangun pagi saya akan melaksanakan silaturahmi, sholat subuh berjamaah. Nah, di era pandemi ini apa juga saya ingin memastikan bahwa di pesantren-pesantren di Tasik ini protokol kesehatan dijalankan, pada pakai masker. Nah, boleh sekarang itu kan kita mengedepankan protokol kesehatan di pesantren itu dengan jaga jarak. Tapi saya juga memberi pesan kepada para santri. Boleh jaga jarak antar kita, tapi tidak boleh ada jarak dengan Allah. Dan tidak boleh ada jarak antara pemimpin dengan yang dipimpinnya. Karena tidak akan ada kita pemimpin kalau tidak ada yang dipimpin, tidak ada rakyatnya. Maka dari situ saya bersilaturahim dari masjid ke masjid, dari pesantren ke pesantren, mendengar, menyapa. Timbul di situ ada harapan bahwa generasi muda ke depan Tasikmalaya di situ menginginkan Tasik ini bisa lebih maju, bisa lebih sejahtera, dan akan lahir pemimpin-pemimpin baru yang mempunyai idealisme, gagasan, bukan hanya ingin jadi bupati atau wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, tapi mereka itu dari pesantren, dari lingkungan manapun ingin sosok pemimpin yang punya ide, gagasan apa katanya. Nah dari diskusi-diskusi itu muncul. Saya berkeliling terus tiap hari ketemu masyarakat miskin yang saya sapu, yang parkir, apa yang saya punya saya berikan seadanya. Nah, kemudian saya menginap di rumah warga itu, dan saya mendapatkan pesan dari teman saya. Dan mumpung masih jadi wakil bupati, coba kamu sempatkan nginap di rumah warga yang miskin. Nginap di rumah warga? Iya, nginap di rumah warga yang miskin, coba kamu rasakan. Sudah merasakan saya itu? udah beberapa tempat ini. Wow. Nginap di 42 rumah hari produktif sekali sampai menginap di rumah warga. Kenapa Kang akhirnya memilih untuk ingin merasakan tinggal bersama dengan warga? Nah, di samping juga kan Tasik? tadi saya punya filosofi bagaimana pemimpin itu tidak boleh ada jarak dengan yang dipimpinnya. Pemimpin itu harus dekat dengan rakyat. Ya, saya mendengarkan saran. Nah, pemimpin kan harus, kalau ada ide dari teman, dari siapapun, kalau bagus ya kan just do it, laksanakan saja. Saya mendapatkan saran nasihat dari teman saya. Datangi, nginap di rumah warga miskin. Coba kamu rasakan. Kantormu wakil bupati itu besar. Kantormu Setda Kabupaten Tasikmalaya besar. Rumahmu juga lumayan bagus. Tapi kamu rasakan sebagai pemimpin. Bagaimana mereka? Dan saya mendengarkan ada anak yatim. Orang tuanya sudah meninggal bapaknya. Ibunya kerja serabutan. Hari-hari makan, ketika cerita itu. Makannya ternyata di Tasik juga. Sudah sekian tahun merdeka ini. Masih ada makannya hanya sama garam saja. Per hari pendapatnya hanya 11.000. Kalau ada yang nyuruh, kalau nggak ada, untuk beli beras pun nggak ada. Ini kan tanggung jawab pemimpin. Tidak boleh satu orang pun yang ada masyarakat di Tasikmalaya yang mati kelaparan, yang tidak bisa makan. Ini kan tanggung jawab, karena tadi saya udah disumpah. Demi Allah saya bersumpah, memperjuangkan kesejahteraan dan lain sebagainya. Tapi hal itu masih ditemukan oleh Akang ya? Saya setelah satu kampung itu di
saya kunjungi di Jeruk Nipis, Ciroyom, Bojonggambir, Kabupaten Tasik. Baru satu rumah. Setelah itu Pak Wabub ada sebelah sana. Masih ada yang lebih parah lagi. Yang lebih parah lagi itu. Jadi baru satu tempat saja sudah ada beberapa titik bagaimana kondisi masyarakat secara ekonomi kurang mampu, secara rumah juga tidak layak. Jadi saya menemukan potret sosial yang masih perlu sangat dibantu oleh hadirnya pemerintah dan pemimpin. Akan kita mari menghitung hari ya. Hanya tersisa 4 hari lagi. Akan menjabat sebagai Wabub Tasikmalaya. Apa yang akan lakukan dengan waktu hanya 4 hari? Ya, berangkat dari tadi saya berkeliling bersilaturahim beberapa hari kemarin, saya menemukan potensi sumber daya alam yang melimpah di Tasikmalaya. Mau cocok tanam apa aja oke, mau beternak apa aja oke. Itu sangat luar biasa. Tapi saya juga menemukan keterbatasan berkaitan dengan infrastruktur pembangunan, ke akses-akses yang ada potensi sumber daya alam yang melimpah di Kabupaten Tasik itu. Dan saya juga menemukan potret-potret kemiskinan yang masih sangat memerlukan sentuhan, perhatian semua pihak. Maka dari situ, saya mungkin nggak banyak waktu untuk bisa menyelesaikan itu semua. Tapi paling tidak saya sudah memberikan, saya angkat misalkan anak angkat menjadi anak angkat wakil bupati yang yatim itu. Itu bagian dari kita mencoba lah. Kalau istilah saya di pesantren, ma la yudraku kulluh, la yutraku kulluh. Apa yang tidak bisa dikerjakan banyak semuanya, ya saya kerjakan sebagian yang saya mampu. Dan itu saya minta ke teman-teman birokrasi itu, oke, misalkan Pak Bupati menjadi bapak asuh untuk berapa anak yatim. 10, 20, kepala dinas berapa, camat berapa, kepala desa berapa. Gitu. Nah itu dilakukan. Tapi juga bagaimana dengan waktu yang singkat ini, dengan temuan tadi potensi dan permasalahan, saya akan menyampaikan ide gagasan. Nah, ide gagasan bahwa dengan pengalaman ini, yang empiris saya merasakan betul memimpin sebagai wakil bupati, ini pengalaman saya. Gagasannya apa ke depan, tentu hasil dari apa yang saya rasakan, saya dapatkan, saya dengarkan. Saya cuatkan, saya agregasikan, nah, ini gagasan ke depan. Mestinya ke depan itu siapapun yang terpilih menjadi pemimpin di Tasik, melanjutkan periode sekarang ini, ya mesti betul-betul dekat dengan rakyat. Dengar apa keluhan masyarakat. Denyutnya itu dirasakan betul. Kalau dirasakan betul, insya Allah semua program yang ada dalam kebijakan-kebijakan pemerintah di Kabupaten Tasik, khususnya ataupun di Jawa Barat, ataupun secara nasional, kalau berbasis atas dasar hati nurani dan dekat dengan rakyat, insya Allah pembangunan itu atau betul-betul outputnya jelas, outcome-nya jelas. Jadi saya menawarkan gagasan itu supaya tidak hanya di Tasik saja, tapi bagaimana di daerah-daerah lain bisa mencerminkan kedekatan pemimpin dengan rakyatnya, menghasilkan program yang betul-betul pro rakyat. Oke, baik. 42 hari masa jabatan, 4 hari tersisa, lalu aktivitas apa yang akan dilakukan oleh Denny Ramdhani Sagara dengan waktu yang mungkin pasti cukup banyak untuk dapat mengabdi bagi warga Kabupaten Tasikmalaya. Kita masih akan terus berbincang, tetap bersama kami. iNews Jabar akan segera kembali untuk Anda.